Halo Sobat Channel, bertemu lagi bersama saya Muhammad Abdurrahman dalam acara Distraksi Abad 21. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tema yang berjudul entrepreneur. Apa pengertian dari entrepreneur? Entrepreneur atau wirausaha adalah suatu bidang yang digeluti oleh seseorang dengan mengandalkan sumber daya mandiri, dengan mengandalkan permodalan yang mandiri, dan dikelola secara mandiri. Itu yang disebut dengan entrepreneur. Entrepreneur ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, entrepreneur yang disebut dengan pedagang. Yang kedua, ada yang entrepreneur yang disebut dengan pengusaha. Yang ketiga, ada yang entrepreneur yang disebut dengan pebisnis. Mari kita bahas ulasan satu persatunya. Cekidot. Baiklah, yang pertama yaitu entrepreneur yang bergelut di bidang perdagangan. Perdagangan ini subjudulnya ada 2, yaitu perdagangan skala kecil, perdagangan skala menengah, dan perdagangan skala besar. Perdagangan secara kecil yaitu perdagangan yang membutuhkan ya paling tidak modalnya ya sangat kecil sekali. Misalkan kita bisa membuat cilok ya dengan modal Rp100.000 kita jual, yaitu udah jadi kita itu udah menjadi entrepreneur bergelut dalam bidang perdagangan. Kita mempunyai bikin hobi bikin minuman, kemudian dijual, itu juga bagian dari entrepreneur. Kemudian ada yang disebut dengan pedagang menengah. Pedagang menengah ini tentunya juga namanya juga pedagang menengah, pasti modalnya juga menengah. Biasanya kisaran permodalan ini pedagang yang kecil biasanya kisaran 1 juta sampai 10 juta, itu pedagang kecil. Menengah ini 10 sampai 40 juta ini udah termasuk kategori pedagang menengah dengan permodalan yang menengah juga. Kemudian perdagangan menengah ini juga ya dikelola dengan sumber daya pribadi. Ini lebih maju daripada pedagang yang skala kecil ya. Lebih maju beberapa level dari pedagang kecil. Ya, mempunyai sistem yang struktur yang secara sederhana, misalkan ada toko, ada anak buahnya beberapa orang, itu udah mulai pedagang menengah, toko kelontongan dan yang lain. Kemudian yang ketiga itu pedagang skala besar. Skala besar itu modalnya antara 40 sampai 100 juta. Itu udah merupakan pedagang skala besar. Contohnya agen. Misalkan agen beras, misalkan agen pecah belah atau yang lain-lainnya, itu memerlukan modal yang sangat besar. Atau bisa dikategorikan kita punya modal segitu ya bikin perusahaan peternakan, produksi sapi, susu sapi, beli sapi berapa ekor, kemudian kita susunya dijual. Itu juga udah merupakan pedagang yang sangat besar. Itu salah satu konteks dari perdagangan. Next, selanjutnya kita beralih kepada pengusaha. Kalau pengusaha itu, disebutnya pengusaha itu beda-beda tipis dengan para pedagang. Hanya saja pengusaha itu udah tersistem, mempunyai modal yang sangat besar, dan mempunyai sistem tersendiri. Misalkan pengusaha pengusaha semisal kita buka cilok, ada pabriknya, ada marketingnya, ada yang menyalurkannya, ada salesnya itu. Nah, inilah yang disebut dengan pengusaha. Jadi pengusaha itu mempunyai
sistem tersendiri. Kalau tadi perbedaannya dengan pedagang itu dikelola secara sendiri, mandiri, kalau ini sudah tersistem. Kerjasamanya udah tersistem, strukturalnya udah tersistem. Itulah yang dinamakan pengusaha. Kemudian kategori ketiga, next selanjutnya, yang disebut dengan pebisnis. Nah, ini ceritanya lain. Pebisnis itu kadang dia memerlukan modal ataupun tidak modal, dia bisa berjalan. Contoh, misalkan sekarang kan musim haji. Arab Saudi membutuhkan 2 juta ekor kambing kepada membutuhkan 2 juta ekor kambing. Kemudian ada salah seorang dari orang Indonesia menawarkan, saya ada tersedia di sini. Tapi dia tidak mempunyai kambing, tidak mempunyai, hanya dia perantara saja. Dia mencari mengumpulkan para peternak kambing seluruh Indonesia, dia kumpulin, dia sambungkan. Dia yang mengaturnya. Inilah ya. Jadi dia itu ada perantara. Nah, ini bisa disebut juga sebagai pebisnis. Dia nggak perlu modal, nggak perlu apa. Itu contohnya. Tuh, kemudian contoh yang kedua, misalkan yang kecil-kecil. Ada seseorang yang membutuhkan motor. Dia si A membutuhkan motor. Kemudian kemana dia mencari pembelinya? Ya inilah yang menyampaikan kepada pembelinya. Terjadilah transaksi jual beli motor. Itu yang kecil-kecil. Mungkin itulah jadi pembahasan kali ini kesimpulannya adalah entrepreneur itu terbagi 3. Yang pertama, skala pedagang. Yang kedua, skala pengusaha. Yang ketiga, skala pebisnis. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang masalah entrepreneur. Saya tutup dengan bacaan Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.